Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Dinda Nur Islami dari Prodi Bisnis Digital kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bisnis digital. Terdapat 4 pertanyaan mengenai bisnis digital. Yang pertama, apa yang Anda ketahui mengenai materi strategi bisnis digital? Strategi bisnis digital adalah proses penentu visi, tujuan, peluang, dan inisiatif sebuah organisasi baik bisnis maupun nirlaba untuk memaksimalkan manfaat dari prospek dunia digital. Perubahan-perubahan strategi dari strategi offline menjadi strategi online atau lebih luas lagi adalah digital. Sangat dipengaruhi perubahan fokus pada perusahaan atau organisasi itu sendiri. Seperti perubahan pada industri musik di atas, terjadi perubahan-perubahan fokus dalam skema pengiriman hingga materi musik atau produk akhir, dan juga publikasi dan pemasarannya, yang perlahan namun pasti menggunakan hampir semua tools digital. Dan banyak lagi contoh digital strategi yang sukses menggunakan teknologi digital dengan fokus pada penyesuaian perubahan itu sendiri. Iklan atau publikasi dan pemasaran sebuah perusahaan telah banyak yang berubah atau merubah bentuknya ke dalam teknologi digital untuk meraih pelanggan, memuaskan pelanggan, hingga terjadinya transaksi secara elektrik. Ditambah dengan fakta bahwa dunia digital masih merupakan hal yang jauh lebih murah dibanding dengan dunia non-digital yang sudah berjalan. Nah, adapun cara-cara atau pendekatan untuk melakukan strategi digital, tetapi pada intinya semua melalui 4 langkah. Nah, yang pertama, mengidentifikasi peluang atau tantangan dalam berbisnis di mana aset online dapat memberikan solusi. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan yang tak terpenuhi dan menyesuaikan tujuan terdekat dari pelanggan, kemudian menyelaraskan peluang bisnis. Nah, yang ketiga, mengembangkan visi tentang bagaimana aset online bisa memenuhi bisnis mereka dan kebutuhan, tujuan, serta peluang dan tantangan. Nah, untuk yang keempat, memprioritaskan serangkaian inisiatif online atau publikasi ataupun optimasi mesin pencari yang dapat menyampaikan visi ini. Dalam setiap tahap tersebut, sejumlah teknik dan analisis dapat digunakan. Perkembangan teknologi digital serta penggunaannya, atau di mana hampir 1 orang 2 smartphone, tentu sangat disayangkan bila tidak dimanfaatkan dengan baik. Meski tidak bisa dipungkiri bahwa cara konvensional ataupun kondisi offline tidak bisa dipisahkan. Sosial media atau web commerce atau toko online, web profile, perusahaan yang merupakan produk teknologi pun bisa jadi atau suatu saat tergerus oleh perubahan teknologi lainnya. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai strategi. Apa itu strategi? Mendefinisikan bagaimana kita akan memenuhi tujuan kita. Menetapkan alokasi sumber daya untuk memenuhi tujuan. Memilih opsi strategi yang disukai untuk bersaing dalam pasar. Menyediakan rencana jangka panjang untuk pengembangan organisasi. Apa yang terjadi jika tidak ada strategi ekonomi bisnis? Yang pertama, kehilangan peluang untuk penjualan tambahan di sisi penjualan dan pembelian yang lebih efisien di sisi pembelian. Yang kedua, pesaing yang tertinggal dalam memberikan layanan online mungkin menjadi sulit untuk mengejar ketinggalan. Selanjutnya, penerapan strategi bisnis. Yang pertama, untuk membantu menghindari masalah-masalah dalam menerapkan ekonomi bisnis dalam organisasi tradisional. Organisasi harus menetapkan strategi bisnis didasarkan pada tujuan perusahaan seperti pasar mana yang terjadi target dan target untuk menghasilkan pendapat dari saluran elektronik. Pembahasan yang kedua adalah apa yang Anda ketahui dari materi The Concept Frameworks of Digital Business Model. Dengan munculnya revolusi industri keempat, bisnis beradaptasi dengan menggunakan digitalisasi yang membutuhkan transformasi digital dari model bisnis mereka yang ada. Namun ada peneliti yang terbatas tentang fenomena ini. Tujuan dari penelitian ini ada 2. Yang pertama, untuk mengembangkan kerja bagi bisnis untuk mengubah model bisnis mereka secara digital. Kedua, untuk memeriksa literatur untuk mengidentifikasi dan menganalisis konstruksi yang mendasari 3 konsep digitalisasi
transformasi digital, dan model bisnis inovasi. Nah, penelitian ini bersifat dan didasarkan pada tinjauan naratif. Artikel yang relevan diidentifikasi dengan menggunakan database, bibliografi internasional, dan diteliti menggunakan analisis tematik. Temuan mengungkapkan bahwa dua konstruksi pertama membutuhkan kemampuan digital dan strategi digital. Konstruksi ketiga membutuhkan transformasi digital dalam ranah konsumenstri, sumber daya, proses, dan keuntungan. Seperangkat proporsi dirumuskan dan kesamaan dipetakan. Berdasarkan peta ini, kerangka konseptual dikembangkan. Nah, temuan ini akan membantu dalam pengembangan instrumen masa depan yang dapat memandu bisnis, dapat mengubah elemen model bisnis yang ada secara digital. Kajian ini bertujuan untuk mengisi gap tentang bagaimana inovasi model bisnis harus diupayakan melalui transformasi digital dengan mengembangkan kerangka konseptual. Temuan ini akan membantu dalam pengembangan instrumen masa depan yang dapat memandu inovasi model bisnis dengan mengembangkan kerangka konseptual. Sebuah model menggambarkan bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap hilang nilai di bidang ekonomi, sosial, budaya, atau lainnya konteks. Proses konstruksi dapat memodifikasi model bisnis disebut juga dengan inovasi model bisnis dan merupakan bagian dari strategi bisnis. Inovasi model bisnis adalah proses berulang dan kemungkinan harapan dalam teori dan praktik. Istilah model bisnis digunakan untuk berbagai deskripsi informal dan formal untuk mewakili aspek inti bisnis termasuk tujuan, proses bisnis, pelanggan sasaran, penawaran, strategi, infrastruktur, struktur organisasi, sumber, praktik perdagangan, dan proses dan kebijakan operasional termasuk budaya. Bisnis digital adalah bentuk penciptaan nilai berdasarkan pengembangan pemanfaatan pelanggan menggunakan teknologi digital. Tujuan dari solusi digital adalah untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan di mana pelanggan bersedia membayar. Pembangunan model bisnis digital merupakan tugas penting bagi perusahaan yang dihadapkan pada digitalisasi dan deskripsi. Perpanjangan model bisnis analog yang ada dengan komponen digital atau misalnya pemesanan barang secara online dari pengecer stasioner adalah tahap awal tetapi bukan model bisnis digital independen. Model bisnis digital memiliki karakteristik yang berbeda, beberapa di antaranya biasanya berlaku secara bersamaan. Model bisnis dicirikan oleh inovasi bisnis digital. Model bisnis digital didasarkan pada layanan yang baru di pasar. Pelanggan bersedia membayar untuk layanan atau layanan digital. Model bisnis digital dengan demikian menciptakan nilai pelanggan unik yang dapat dimonetisasi. Selanjutnya, karakteristik model bisnis digital. Model bisnis digital memiliki karakteristik yang berbeda. Beberapa di antaranya biasanya berlaku secara bersamaan. Nah, yang pertama, nilai tambahan yang dihasilkan tidak akan mungkin tercapai tanpa penggunaan teknologi digital. Amazon, Uber, dan Airbnb adalah perusahaan yang tidak akan memiliki bisnis tanpa teknologi internet. Amazon mungkin menjadi pasar lokal saat ini. Airbnb adalah agen kamar di beberapa kota dan Uber sebagai pusat taksi atau agen carpool. Kedua, model bisnis dicirikan oleh inovasi bisnis digital. Model bisnis digital didasarkan pada layanan yang baru di pasar. Ketiga, akuisisi dan distribusi pelanggan didasarkan pada saluran digital. Perusahaan yang mengembangkan dan mendorong model bisnis digital sebagai besar menggunakan teknologi digital untuk menjangkau audiens potensial. Penjualan dicirikan oleh tren seperti otomatisasi penjualan dan orientasi awal. Yang terakhir, pelanggan bersedia membayar untuk layanan atau layanan digital. Model bisnis digital dengan demikian menciptakan nilai pelanggan unik yang akan dimonetisasi. Kesediaan pelanggan untuk membayar dan dengan demikian penetapan nilai secara mandiri adalah fitur mencolok dari model bisnis digital. Layanan digital murni, misalkan kemungkinan
Pemantauan konsumsi energi melalui aplikasi adalah penawaran digital, tetapi bukan model bisnis digital. Yang ketiga, apa yang Anda ketahui dari materi lingkungan makro dan mikro bisnis? Lingkungan makro adalah dinamis dan terus berubah dari waktu ke waktu. Globalisasi membuatnya sulit untuk menghindari goncangan eksternal, terhadap bisnis domestik. Ekonomi juga terjadi dari satu negara ke negara lain. Guncangan di satu negara seperti krisis 2008 menyebar ke negara lain. Ini menimbulkan efek penularan yang cepat dan dramatis. Pertama, definisi lingkungan makro. Lingkungan makro atau lingkungan eksternal terdiri dari berbagai faktor dan kekuatan di luar perusahaan yang mempengaruhi operasi bisnis digital. Dan perusahaan tidak memiliki kendali atas perubahan mereka. Setiap perubahan faktor-faktor tersebut dapat berdampak pada lingkungan kompetitif atau lingkungan industri, memiliki berbagai kekuatan yang mewakili pengaruh pemangku kepentingan eksternal perusahaan. Mereka terdiri dari pesaing, pemerintah, pemasok, pelanggan, komunitas lokal, kreditor, dan sebagainya. Nah, sementara itu, lingkungan internal terdiri dari berbagai aspek dalam organisasi, seperti budaya perusahaan. Nah, ada 6 kekuatan lingkungan makro dan contoh-contohnya. Yang pertama, faktor-faktor politik seperti perubahan kepemimpinan negara, kerusuhan politik, kudeta korupsi, kebijakan pemerintah, dan program kesejahteraan. Yang kedua, ekonomi, faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, pajak, indeks saham, harga obligasi, dan tingkat pengangguran. Yang ketiga, faktor sosial budaya seperti pertumbuhan populasi, komposisi demografis atau usia, agama, dan migrasi, selera dan preferensi, pendapatan dan kekayaan rumah tangga, dan migrasi. Yang keempat, teknologi seperti internet, printer 3 dimensi, teknologi serak optik, dan non-teknologi. Selanjutnya, faktor kelingkungan seperti bencana alam, pemanasan global, dan polusi. Nah, selanjutnya membahas mengenai lingkungan mikrobisnis. Lingkungan mikrobisnis adalah pelaku yang dekat dengan perusahaan dan memengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggan. Lingkungan mikro terdiri dari perusahaan, pemasok, perantara pemasaran, pemasaran pelanggan, pesaing, dan masyarakat. Yang pertama membahas mengenai pemasok. Pemasok pembentuk hubungan yang penting dalam semuanya sistem pengantar nilai perusahaan. Pemasok menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk menghasilkan benda atau barang dan kelakuan yang berjasanya. Masalah pemasok sangat mempengaruhi pemasaran karena apabila pemasok masalah akan mengurangi penjualan perusahaan dan mengurangi nilai kepuasan pelanggan. Yang kedua, perusahaan. Dalam merancang rencana pemasaran, manajemen pemasaran memperhitungkan golongan dalam perusahaan seperti manajemen puncak keuangan, riset dan pengembangan, pembelian, operasi, akuntansi. Semua golongan saling bertalian membentuk lingkungan internal. Kelompok-kelompok ini memainkan pekerjaan sama secara harmonis untuk memberikan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Selanjutnya, perantara pemasaran. Perantara pemasaran menolong perusahaan memasarkan, menjual, dan mendistribusikan produknya kembali ke belakangan. Perantara pemasaran mencangkup penjual perantara, perusahaan distribusi fisik, perwakilan kelakuan yang berjasa pemasaran, dan perantara keuangan. Yang terakhir adalah pelanggan. Perusahaan mesti mempelajari 5 jenis pasar pelanggan secara semakin dekat. Yang pertama, pasar konsumen terdiri dari perorangan dan keluarga yang membeli barang dan kelakuan yang berjasa untuk makan pribadi. Yang kedua, pasar bidang usaha membeli benda atau barang dan kelakuan yang berjasa untuk pemrosesan semakin lanjut atau untuk digunakan dalam proses produksi perusahaan. Keempat, pasar penjualan perantara pembeli benda atau barang
dan kelakuan yang berjasa untuk dijual kembali demi mendapat laba. Yang terakhir, pasar pemerintah dari bahan-bahan pemerintah yang membeli barang atau jasa dan kelakuan yang berjasa untuk menghasilkan pelayanan umum. Untuk materi yang terakhir, saya akan membahas mengenai apa yang Anda ketahui dari materi algoritma bisnis digital. Nah, algoritma alur pemikiran untuk pemecah masalah yang terdiri atas sejumlah langkah matematis, misal program perhitungan komputer untuk menghitung tingkat bunga kredit, model keuangan seperti ALMA transfer printing, dan pengamanan data atau algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecah masalah lainnya, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecah suatu masalah. Sebagian besar algoritma dimaksudkan untuk diimplementasikan sebagai program komputer. Perusahaan keuangan menggunakan algoritma di berbagai bidang seperti penetapan harga pinjaman, perdagangan saham, dan manajemen liabilitas aset. Perdagangan menggunakan algoritma juga dikenal sebagai perdagangan otomatis karena menggunakan program komputer untuk membeli dan menjual sekuritas dengan kecepatan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Hal itu terjadi karena harga saham, obligasi, dan komoditas muncul dalam berbagai format online dan dalam data perdagangan. Maka dari itu, proses algoritma digunakan untuk mencerna data menjadi semakin mudah. Algoritma secara sederhana adalah seperangkat urutan yang dijalankan. Ia dapat mengajarkan kalkulasi, meminta data, hingga penularan otomatis. Algoritma sendiri bukan hal yang benar-benar baru karena konon ia sudah digunakan sejak abad ke-9. Algoritma sendiri diturunkan dari bahasa Latin algorismus yang diambil dari nama Al-Khawarizmi, ahli matematika asal Persia, dan kata arithmos dari bahasa Yunani yang berarti angka. Nah, sejak abad ke-20, algoritma semakin gencar dimanfaatkan untuk dijelaskan gambaran alam semesta seperti gerakan tata surya hingga genetika tubuh manusia. Pemahaman kita akan semakin sejalan dengan berkembangnya ilmu komputer dan ilmu alam yang dikombinasikan dengan matematika diskrit. Kini dengan berkembangnya big data dan machine learning, algoritma modern telah memiliki kapabilitas yang luar biasa. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian kita bersama sejauh mana representasi digital kita mencerminkan diri kita sebenarnya. Setidaknya ada 2 pertanyaan besar yang perlu kita pahami. Misalnya, bagaimana proses digitalisasi yang dilakukan oleh algoritma untuk mendapatkan representasi digital kita? Pertanyaan berikut adalah hal-hal apa saja yang dapat ditemukan dan hal-hal apa yang tersembunyi dari representasi digital tersebut. Karena sekali melihat dan menangkap cerminan tersebut, ia dapat mentransfer, memanipulasi, dan menyebarkannya ke dalam lengkap digital yang jauh lebih luas. Kegagapan kita dalam menyikapi teknologi seringkali bukan karena ketidaktahuan kita terhadap teknologi saja, melainkan juga kurang pahamnya kita terhadap representasi digital dan konsekuensi atas representasi digital tersebut. Nah, itulah tadi keempat materi mengenai bisnis digital yang sempat saya sampaikan dan paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.